Halo, selamat malam. Perkenalkan nama saya Katarina Palmisia Grace dari jurusan Fisioterapi 2020. Saya membuat video ini bertujuan untuk mengerjakan tugas video edukasi P2K yang telah diberikan oleh Pak Imam. Di sini saya bersama saudara saya bernama Renata. Sebelumnya saya ingin menjelaskan tentang apa itu BHD dan bagian-bagian dari BHD tersebut. Sebelumnya saya ingin menanyakan, apakah kamu mengetahui apa itu BHD? Nggak tahu. Jadi BHD adalah bantuan hidup dasar yang diberikan kepada seseorang yang membutuhkan tanpa menggunakan obat-obatan maupun alat sekalipun, seperti alat kejut. BHD ini terdiri dari 6 dan disebut juga biasa kita kenal dengan DRC maupun CAB. Pertama kita akan mulai dari D, yaitu danger atau bahaya. Danger atau bahaya ini adalah di mana kita harus memperhatikan keadaan kita, baik itu aman ataupun tidak, dan ini dilakukan di 3 tahap, bagi penolong, bagi korban, maupun bagi lingkungan kita. Kita harus mengetahui, sebelum kita menolong, kita harus mengetahui apakah kondisi kita aman untuk menolong korban, dan sebaiknya kita menggunakan APD seperti masker maupun sarung tangan. Untuk korbannya, kita harus memastikan apakah korban dalam kondisi yang aman untuk kita tolong, dan tidak ada rasa tidak nyaman dalam korban. Jika ada rasa tidak nyaman maupun rasa risih yang korban alami saat kita menolong, sebaiknya tidak dilakukan BHD ini, untuk menghindari resiko-risiko yang akan terjadi. Yang ketiga, kita harus juga memperhatikan kondisi keamanan dalam lingkungan kita. Sebelum kita melakukan BHD ini, kita harus mengatur apakah kondisi ini aman untuk melakukan pertolongan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Yang kedua, kita masuk ke R, yaitu respon. Di sini kita harus mengecek respon korban dengan cara berteriak di telinganya maupun menepuk bahu korban untuk memberikan stimulus kepada korban atau rangsangan. Dan respon ini dibagi menjadi 4, biasa disebut dengan AFPU. Yang biasa pertama itu ada alert atau keadaan di mana korban merespon dan saat kita bertanya korban merespon dengan baik dan mengerti apa yang kita tanya. Yang kedua ada verbal stimulus, di mana keadaan korban saat kita bertanya bingung. Dia tidak tahu apa yang kita tanyakan, tapi dia merespon apa rangsangan yang telah kita berikan. Yang ketiga ada pain stimulus, di mana kondisi korban tidak sadarkan diri, tetapi korban merespon balik apa yang kita berikan. Yang keempat ada unresponsive, di mana keadaan korban tidak merespon balik apapun yang kita rangsangkan, dan kondisi ini bisa dinyatakan korban tidak sadarkan diri. Selanjutnya ada C, yaitu call for help, di mana kita sebagai penolong berteriak minta tolong kepada masyarakat sekitar, dan saat kita melakukan penolongan tersebut, kita ditemani. Sehingga, orang masyarakat yang menemani kita itu menjadi saksi mata saat kita melakukan penolongan ini, untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan seperti anggapan bahwa kita melakukan pelecehan seksual maupun lain-lainnya. Dan jika kondisi korban kritis dan memerlukan penolongan secara serius, kita sebaiknya segera memanggil ambulan maupun rumah sakit yang terdekat. Selanjutnya kita masuk ke CAB, yang terdiri dari circulation, airways, maupun breathing. Circulation sendiri adalah di mana kondisi kita harus mengecek apakah ada nafas dan nadinya, apakah secara itu berdetak, nafas dan nadinya berfungsi dengan baik, dan jika tidak ada detakan nadi, kita selama kurang lebih 10 detik, kita harus memberikan 30 kompresi dengan 2 ventilasi. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang tata cara melakukan RGP atau CPR. Yang pertama, letakkan korban pada permukaan yang datar ataupun rata. Kedua, kita sebagai penolong dilarang untuk berdiri atau berada di atas korban, tetapi kita sebaiknya berada di samping korban dengan menumpu badan kita pada lutut kita. Yang ketiga, letakkan telapak tangan kita di atas dada korban bagian tengah, dan satu lagi di atas tangan kita. Dan setelah hal itu kita lakukan, kita bisa mulai menekan dada sedalam 5-6 cm sebanyak 30 kali. Dan, saat melakukan RGP maupun CPR ini, kita kondisi tangannya harus tegak, lurus, tidak boleh bengkok. Dan kemudian setelah hal itu dilakukan, kita kembali memeriksa, kondisi circulation korban.
Kemudian kita masuk ke A, yaitu airways, di mana kita harus mengecek apakah jalan pernafasan korban terbuka. Dengan cara apa sih kita harus bisa mengecek airways-nya? Kita bisa melihat dengan cara menengadahkan kepala korban dengan mengangkat dagu korban ke atas. Selanjutnya kita masuk ke B, yaitu breathing. Di sini breathing adalah cara kita untuk mengecek apakah jalur pernafasannya normal. Jika apakah ada nafas dalam tubuh korban masih bernafas tidak? Jika tidak, beri 2 nafas buatan. Setiap pemberian nafas dilakukan per detiknya. Dan jika jalur pernafasan ini harus dan saat kita memberikan bantuan pernafasan ini, kita harus membuat, rongga dada korban mengembang sehingga jalur pernafasan kembali normal. Dan jangan meniup terlalu berlebihan dan berikan dalam jumlah yang cukup dengan pernafasan mouth to mouth atau mulut ke mulut. Untuk melakukan, bantuan mouth to mouth ini, kita memerlukan alat bantu seperti yang berbentuk seperti kasa, dan ini untuk menghindari terjadinya penularan penyakit antara kita dengan korban. Itu saja yang bisa saya jelaskan pada malam hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Sama-sama.